Malaysia bukan saja bangsa tetangga bagi Indonesia, namun juga saudara serumpun karena sama-sama berasal dari nenek moyang yang sama, yakni bangsa Melayu kuno atau disebut dengan Austronesia. Maka sudah sepantasnya bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengenal lebih jauh tentang Malaysia. Berikut 7 sejarah Malaysia yang jarang diketahui oleh orang Indonesia. Sebelum lebih lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, biar kamu nggak ketinggalan info-info menarik lainnya dari info warganet. Kesultanan Aceh pernah berkuasa sampai Malaysia. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1608 hingga 1637, Kesultanan Aceh pernah berkuasa sampai Malaysia. Daerah Malaysia yang termasuk ke dalam daerah pemerintahan Aceh antara lain Kedah, Malaka, Johor, dan Terengganu. Namun seiring kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, wilayah kekuasaan Aceh pun mulai menyusut. Malaysia pernah dijajah oleh Thailand. Sama seperti Indonesia, Malaysia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Namun tidak banyak orang tahu bahwa Malaysia pernah dijajah oleh Thailand. Iya, peristiwa ini terjadi pada tahun 1821. Wilayah Kedah di bagian utara Malaysia diserang oleh kerajaan Thailand yang masih bernama Kerajaan Siam. Perang berlangsung selama 5 tahun, hingga akhirnya lewat perjanjian Brunei tahun 1826, 4 negara bagian Malaysia pun jatuh ke tangan Thailand, sebelum kemudian direbut oleh Inggris. Pada awal berdirinya pada tahun 1957, Malaysia bernama Malaya. Namun ketika wilayah Sabah dan Sarawak bergabung dengan Malaya tahun 1963, nama Malaya diubah menjadi Malaysia. Namun sebelum itu, sekitar tahun 1960-an, Parlemen Filipina sempat mengajukan nama Malaysia untuk menjadi nama negara mereka. Tetapi karena didahului oleh Malaya, Filipina pun mencoret nama Malaysia dari calon nama negara mereka. Malaysia mengkhianati persetujuan Manila, membuat Indonesia dan Filipina marah besar. Pada tahun 1963, Malaya, Indonesia, dan Filipina setuju untuk membiarkan Sabah, yakni wilayah Kalimantan Utara, Sarawak, dan Brunei, supaya menentukan nasibnya sendiri. Namun kemudian Malaya menyatakan pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup Sabah dan Sarawak. Jelas hal ini bertentangan dengan persetujuan Manila, sehingga membuat Indonesia dan Filipina marah besar guys. Bung Karno sebagai Presiden Indonesia pun langsung menyatakan perang dengan Malaysia. Pasukan militer Indonesia dan pasukan tidak resmi Indonesia mulai menyerbu Sabah hingga pasukan Malaysia tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini memicu Inggris untuk ikut campur dengan mengirim pasukan dari Selandia Baru dan Australia yang dipimpin oleh Jenderal Sir Walter Collier untuk melawan pasukan Indonesia yang dipimpin Laksamana Omar Dani dan Jenderal Besar Ahana Nasution. Perang terus berlangsung selama 3 tahun, berakhir pada tahun 1966 ketika Presiden Soekarno digulingkan oleh rezim Orde Baru. Presiden baru Soeharto meminta maaf dan menyatakan damai dengan Malaysia guys. Setelah berdamai dengan Indonesia, Malaysia justru harus menghadapi pertempuran antar sesama warga Malaysia yang berasal dari 2 etnis yang berbeda, yakni etnis Cina dan etnis Melayu. Kerusuhan rasial ini terjadi pada tanggal 13 Mei 1969 dan menewaskan nyaris 200 orang. Kerusuhan ini terjadi akibat rasa iri warga Melayu pada kekayaan warga keturunan Cina. Malaysia pernah mengklaim sebagian wilayah Singapura. Malaysia juga masih menimbulkan kontroversi sampai tahun 2000-an. Malaysia pernah mengklaim Pulau Batu Putih yang merupakan bagian dari Singapura. Sengketa ini harus dibahas sejak tahun 1979 sampai pada tahun 2008 yang akhirnya Pulau Batu Putih jatuh ke tangan Singapura.
Malaysia mengkhianati Perjanjian Hukum Laut 1967. Pada pertemuan teknis hukum laut Indonesia-Malaysia tahun 1967, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo dan tidak dapat dikuasai oleh kedua negara. Namun tiba-tiba pihak swasta Malaysia membangun resort pariwisata baru di Pulau Sipadan dan Ligitan. Pemerintah Indonesia pun melayangkan surat protes ke Kuala Lumpur, namun tidak ada tanggapan apa-apa guys. Malah pada tahun 1969, pemerintah Malaysia secara resmi merilis peta nasional baru yang memasukkan Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayah Malaysia. Indonesia terus mengusahakan perundingan. Namun baru pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia melalui voting 17 hakim internasional yang dimenangkan oleh Malaysia dengan hasil akhir 16 suara untuk Malaysia dan 1 suara untuk Indonesia.